Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Meskipun tidak bertatap muka, akan tetapi alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, selamat datang para calon peserta didik baru di SMK Negeri 1 Kawunganten. Selamat kepada kalian semua telah diterima di SMK Negeri 1 Kawunganten dengan bersaing dengan peserta-peserta yang lain yang mendaftar di SMK Negeri 1 Kawunganten. Langsung saja akan kami sampaikan, kami selaku bidang kurikulum di SMK Negeri 1 Kawunganten sedikit menyampaikan informasi mengenai kegiatan kurikulum di SMK Negeri 1 Kawunganten. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwasanya di SMK Negeri 1 Kawunganten itu ada beberapa kompetensi keahlian yang dimiliki. Mari kita ikuti pemaparan mengenai kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kawunganten. Kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kawunganten adalah yang pertama, teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian yang kedua adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Dan yang ketiga multimedia, serta yang keempat adalah animasi. Anak-anakku sekalian tentu saja sudah memilih kompetensi kalian sesuai dengan keinginan atau semangat dari anak-anak sekalian untuk memperdalam keahlian anak-anakku sekalian, baik itu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia, ataupun animasi. Baiklah, akan kami sampaikan juga mengenai masing-masing kompetensi keahlian, yaitu mengenai sebelum menjelaskan mengenai kompetensi kalian dan materi atau mata pelajaran apa saja yang akan ditemui pada kompetensi kalian tersebut, khususnya di kelas 10, akan kami sampaikan terlebih dahulu kalender pendidikan yang sudah dirancang di SMK Negeri 1 Kawunganten, yaitu adalah sebagai berikut kalender pendidikan untuk tahun pelajaran 2020-2021 secara global seperti itu. Ya, rencana dari kegiatan kalender pendidikan di SMK Negeri 1 Kawunganten. Ya, masuk pertama kali diperkirakan itu tanggal 13 masuk kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi untuk kelas 10 itu seharusnya normalnya itu akan dilaksanakan MPLS, yaitu mulai tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2020. Kemudian kegiatan pembelajaran seperti biasa akan dilaksanakan sampai bulan September minggu kedua. Kemudian di situ ada penilaian tengah semester atau PTS, itu dimulai tanggal 14 sampai dengan 22. Kemudian pada bulan Desember 2020 sudah dilaksanakan penilaian akhir semester. Jadi cepat sekali nih anak-anakku untuk kegiatan ujian-ujian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kawunganten, padahal kalian baru masuk. Dan seterusnya itu bisa kalian lihat pada tayangannya, yaitu pada kalender pendidikan di SMK Negeri 1 Kawunganten tahun pelajaran 2020-2021.
Ini normal kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kabupaten. Kita lanjutkan lagi untuk mata pelajaran di masing-masing kompetensi keahlian. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif. Anak-anakku sekalian bisa melihat di situ bahwa mata pelajaran yang akan ditemui anak-anakku sekalian, yang pertama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan yang kedua, dan yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional itu bisa kalian lihat secara umum sama dengan kompetensi keahlian yang lain, yaitu PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Itu 3 jam dalam 1 kali pertemuan. Itu 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN, ini 2 jam pelajaran. Kemudian Bahasa Indonesia 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian Matematika 4 jam pelajaran, Sejarah Indonesia 3 jam, kemudian Bahasa Inggris 3 jam. Itu untuk muatan nasional. Kemudian untuk muatan kewilayahan, yang pertama adalah seni budaya. Ini 1 kali pertemuan adalah 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, ini 2 jam sekali pertemuan atau pertemuan jam per minggu. Kemudian Bahasa Jawa 2 jam per minggu. Dan yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital, biasanya disingkat SKD. Ini 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian fisika 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kimia 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian gambar teknik otomotif 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian teknologi dasar otomotif 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Dan yang terakhir adalah pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO, itu 5 jam pelajaran sekali pertemuan itu dalam 1 minggu. Sehingga jumlah total jam pelajaran yang akan kalian ikuti dalam 1 minggunya itu adalah 48 jam pelajaran. Dan akan kalian temui dalam 1 bulan itu 4 kali pertemuan. Jadi seminggunya 48 jam. Hitung sendiri sampai jam berapa kalian pulang sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Ini hampir sama dengan teknik kendaraan ringan otomotif. Ini sama saja, bahkan sama saja untuk kelas 10. Saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Untuk kompetensi multimedia, nah ini bisa kalian lihat pada tayangan tersebut. Ini perbedaan hanya pada muatan peminatan kejuruan, yaitu pada kejuruannya ini. Untuk multimedia itu ada sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, kemudian pemrograman dasar, dan yang terakhir dasar desain grafis. Nah, ini udah masuk ke kejuruannya. Dengan total jumlah jam sama antara TKRO, TBSM, dan multimedia. Terus yang keempat adalah kompetensi animasi. Kompetensi animasi untuk muatan nasional, muatan kewilayahan sama saja. Perbedaan hanya pada muatan peminatan kejuruan. Ini diantaranya adalah ada tinjauan seni, dasar-dasar kreativitas, dasar-dasar seni rupa, gambar, dan sketsa. Ini dasarnya. Jadi kalian harus siap-siap atau mulai belajar dengan tekun, mempelajari dari awal mengenai muatan peminatan kejuruan ini. Karena ini akan menjadi
tolok ukur apakah nanti pada tingkat selanjutnya kalian bisa mengikuti materi-materi yang lebih mendalam mengenai animasi ini. Jadi mulai latihan gambar-gambar coret-coret, tetapi jangan di tembok, jangan di meja ya, tapi di kertas-kertas yang mungkin sudah tidak dipakai, masih kosong, buat oret-oretan. Jadi itu mengenai mata pelajaran yang akan kalian ikuti pada masing-masing kompetensi. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai penilaian. Ya, penilaian yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kamunganten adalah sebagai berikut. Kegiatan penilaian yang dilaksanakan di SMK Negeri Kamunganten diantaranya adalah yang pertama ulangan harian, kemudian ada tugas-tugas, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester PTS atau PAS, penilaian akhir semester, atau banyak istilahnya lah. Ada ulangan, ada penilaian dan sebagainya. Ya, ini semuanya harus diikuti oleh kalian. Tidak boleh tidak mengikuti. Kalaupun misalnya tidak masuk izin atau sakit, maka kalian harus meminta tugas, meminta ulangan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jangan sampai tidak memiliki nilai-nilai tersebut. Karena nanti akan mempengaruhi pada pelaksanaan akhir semester, akhir tahun ya, penilaian akhir tahun itu akan mempengaruhi nilai raport dan nanti akan mempengaruhi proses kenaikan kelas. Nah, ini karena di sini ada kriteria kenaikan kelas, diantaranya adalah bahwa yang dimaksud dengan kriteria kenaikan kelas merupakan pernyataan yang menegaskan bahwa peserta didik telah kompeten dan berhak melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Nah, syaratnya kenaikan kelas itu adalah sebagai berikut: mengikuti dan menyelesaikan semua mata pelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan atau diajarkan. Ini yang pertama. Jadi semuanya harus diikuti. Tidak boleh misalnya tidak suka dengan satu mata pelajaran yang sulit, misalnya fisika atau matematika, terus tidak pernah ikut. Nah, kalau salah satu saja tidak ikut, maka nanti berarti tidak menyelesaikan satu mata pelajaran, itu akan mempengaruhi kenaikan kelas. Kemudian memenuhi persyaratan nilai sebagai berikut. Nilai mata pelajaran pada semua kelompok harus 100% mencapai batas ketuntasan. Harus minimal cukup. Sekurang-kurangnya predikat kepribadian siswa minimal baik. Kepribadian siswa ini yang menilai adalah guru PABP atau guru agama dan PKN. Dan ini minimal baik, tidak boleh cukup apalagi kurang. Kemudian jumlah ketidakhadiran atau tanpa keterangan tidak boleh lebih dari 5 kali dalam satu semester atau total 10 kali dalam satu tahun. Kalau lebih dari itu, maka itu merupakan salah satu syarat Anda tidak naik kelas. Ya, nah, karena itu harus diperhatikan. Tidak boleh melebihi 10 kali dalam satu tahun. Kemudian pertimbangan lain yang berkaitan kepribadian, kelakuan, kedisiplinan, dan ketidakhadiran siswa, serta pertimbangan dari unsur yang ada di sekolah. Misalnya wali kelas, bimbingan konseling, kesiswaan, guru, dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan mempengaruhi kenaikan kelas. Baik, itu untuk kriteria kenaikan kelas. Cukup itu dulu, nanti lebih lengkapnya ketika nanti sudah ada pertemuan secara tatap muka dengan pihak sekolah. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai jadwal. Ini jadwal normal ya. Jadwal normal ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal, bukan pandemi seperti sekarang. Ini contohnya adalah jadwal untuk tahun pelajaran 2020-2021. Misalnya ini yang TKROA, nih hari Senin sampai jam ke-6, yaitu GTO, PJOK. PJOK bisa jadi dilaksanakan jam ke-5-6. Kemudian ada hari Selasa ini bisa sampai jam ke-13. Hari Rabu bisa sampai jam ke-12. Kamis jam ke-9. Jumat
jam ke-10. Kita 5 hari kerja. Jadi tidak sampai hari Sabtu, tetapi hanya sampai hari Jumat. Makanya ada hari-hari yang mungkin kalian harus pulang sore. Bisa kita lihat untuk jam pelajarannya, misalnya hari Selasa sampai Kamis. Ini jam ke-14 itu berarti sampai jam 5.20. Wah, siap-siap ini. Kalian harus minta dijemput oleh orang tua kalian. Nah, ini perlu dipahami, perlu dilihat, harus siap fisik dan mental. Ya, siap fisik dan mental, aja maksa-maksa. Nah, kalau orang urung tuh bisa tuku motor ya, aja maksa-maksa jaluk motor, enggak cap golok. Nah, jangan sampai ya. Masa motornya cap galengan, cap celurit. Nah, aja tiru-tiru sing ora-ora ya. Ya. Kemudian selanjutnya akan kami sampaikan mengenai KBM. Ya. KBM akan kita lihat. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Kegiatan harusnya kegiatan belajar mengajar ya. Pada masa pandemi COVID-19, maka kegiatan belajar mengajar ini akan dilaksanakan secara online atau daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi kita memang harus, ya bagaimana lagi, karena kondisi di Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya bahwa kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Oleh karena itu, memang dari pihak pemerintah ini menganjurkan atau mewajibkan kepada sekolah untuk tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ya, menganjurkan untuk belajar secara online atau daring atau PJJ. Adapun pembelajaran melalui daring atau PJJ ini, pihak sekolah menggunakan beberapa aplikasi. Di antaranya ada Google Classroom, Google Form, Office 365, Edmodo, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini memang ya kalian harus memiliki perangkat smartphone Android untuk bisa melaksanakan kegiatan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Dan yang utama adalah kuota internet. Kalau tidak ada kuota internet, ya tidak nyambung. Gitu. Jadi selama ini memang setelah pandemi corona ini, kita melaksanakan kegiatan PBM-nya itu adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Termasuk penilaian akhir tahun kemarin, semester genap, juga dilaksanakan secara daring, secara online. Oleh karena itu, kalian harus siapkan fisik dan mental agar supaya kegiatan PJJ yang kita laksanakan karena akibat dari pandemi COVID-19 ini bisa terlaksanakan dengan baik, makanya dipersiapkan perangkatnya, apakah itu smartphone-nya ataupun yang paling penting kuotanya. Gitu. Kemudian apabila nanti akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau langsung ke sekolah, itu akan diinformasikan selanjutnya. Jadi jangan keluar grup kelas dulu karena nanti akan ada informasi-informasi penting yang mungkin akan kalian terima. Oleh karena itu jangan sampai left dari grup WhatsApp. Itu untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi selanjutnya adalah denah kelas. Nah, ini ketika kita nanti melaksanakan pembelajaran tatap muka, kalian perlu tahu lokasi-lokasi atau denah kelas yang ada di SMK Negeri 1 Kaunganten. Ini seperti ini, kalau kita lihat ini timur, barat, utara, selatan. Kalau kita baca dari pintu masuk, pintu gerbang masuk dari depan SMK Negeri 1 Kaunganten, ini bisa kalian lihat untuk ruang 1 yaitu biasanya digunakan untuk 10 TKRO 1 berurutan, TKRO 1, TKRO 2 dan seterusnya sampai ke animasi. Ya, misalnya kelas 10
TKRO 1 di ruang 1, TKRO 2 di ruang 2, TKRO 3 di ruang 3, TBSM A di ruang 4, TBSM B di ruang 5, TBSM C di ruang 6, kemudian MMA ruang 7, MMB ruang 8, MMC ruang 9, ANA ruang 10, dan ANB di ruang 11. Ini ruangan-ruangan yang nantinya ketika pembelajaran tatap muka kalian tempati. Ya, mudah-mudahan COVID-nya segera selesai, segera hilang, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka yang normal, benar-benar normal. Kemudian ini adalah lapangan upacara, dan yang sebelahnya adalah aula. Dan ruang guru ini dekat masjid, ya, ruang guru normatif adaptif. Kemudian untuk ruang guru produktif sesuai dengan kompetensinya masing-masing, misalnya untuk multimedia dan animasi posisi di daerah lab komputer ini. Kemudian untuk yang TBSM ya di bengkel TBSM, kemudian yang untuk TKRO ada di bengkel otomotif. Ini untuk denah kelas. Jadi kalau masih misalnya belum jelas, nanti bisa ditanyakan di grup SMK Negeri 1 Kalimantan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat ini kalian memahami, atau paling tidak ada sedikit yang kalian tahu mengenai kegiatan pembelajaran dan sebagainya, hubungannya dengan kurikulum di SMK Negeri 1 Kalimantan. Ini ada sabda Rasulullah SAW, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah pasti memberi salah satu jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat mendaratkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya penduduk langit, bumi, dan ikan hiu yang berada di perut laut senantiasa memintakan ampun bagi seorang ulama. Sejatinya, keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah laksana keutamaan rembulan di bulan purnama atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi, dan sesungguhnya nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu nafsa atau narkoba. Nafsa atau narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Kita akan bahas tentang narkotika. Berdasarkan Undang-Undang 35/2009 ada ratusan jenis narkotika. Kita hanya akan bahas yang termasuk narkotika golongan 1 yang populer di Indonesia. Kita mulai dari definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ganja adalah narkotika dari tanaman yang banyak diproduksi di daerah Aceh. Seperti apa penjelasannya? Ini dia. Ciri-ciri yang khas setelah menghisap ganja adalah mata merah berair, kantung mata agak membengkak, rasa gembira berlebihan, dan lambat berpikir. Ganja gorila atau tembakau gorila adalah narkoba sintetik buatan. Tembakau biasa yang disemprot dengan cairan serupa ganja, yang namanya abifubinaka, tetapi efeknya ratusan kali daripada ganja. Seperti apa? Ini dia videonya. Berikutnya adalah ekstasi yang sebenarnya bernama MDMA, methylene dioxymethamphetamine. Berbentuk tablet yang berwarna-warni, biasa digunakan di tempat-tempat kuburan. Seperti apa? Ini dia. Ciri khusus pemakai ekstasi adalah berkeringat, hilangnya nafsu makan, mual, kaku rahang,
haus yang berlebihan, rasa gembira yang berlebihan, gampang akrab, bertambahnya rasa percaya diri. Terakhir adalah sabu yang merupakan narkotika sintetik paling populer saat ini, berbentuk kristal seperti gula batu putih dengan efek stimulan. Ini dia. Ciri pemakai sabu biasanya adalah akan terlihat sangat aktif, tidak merasa lapar, dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Jika pemakainya kaum wanita, ia akan mengalami gangguan menstruasi dan rahim. Pemakai sabu akan mengalami kerusakan jaringan saraf organ tubuh, terutama pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit, dan kemaluan, juga mengakibatkan kematian. Seseorang yang terbukti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedang narkotika golongan 1, baik tanaman maupun bukan tanaman, akan dikenai sanksi pidana minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Apabila sudah terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, maka pidananya adalah 5 tahun sampai dengan pidana mati. Sedangkan seorang yang terbukti membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan 1, dikenakan hukuman 5 tahun sampai dengan seumur hidup. Seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, ancaman hukumannya adalah maksimal 4 tahun. Kecuali dia terbukti sebagai korban, maka hukumannya adalah mengikuti program rehabilitasi. Sedangkan bagi orang tua atau wali, bagi pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, maka ada ancaman hukumannya selama 6 bulan. Berikutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi, psikotropika ini sebenarnya adalah obat yang memang dipakai untuk mengobati orang sakit, tapi sering disalahgunakan. Apa saja contohnya? Kita lihat di dalam video berikut. Beberapa jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah salah satunya alprazolam, sering disebut juga dengan zolam atau alpras, yang sebenarnya adalah obat untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Kemudian juga Riklona, sering disebut dengan Rik, yang sebenarnya adalah obat untuk orang-orang epilepsi. Ancaman pidana dalam Undang-Undang 597 yang pertama adalah maksimal 15 tahun hukuman pidana penjara bagi yang memproduksi dan mengedarkan psikotropika tanpa izin, kemudian maksimal 5 tahun bagi yang memiliki atau membawa psikotropika, dan maksimal 1 tahun bagi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika. Dan psikotropika golongan 1 sampai dengan 4 tadi, masih ada lagi psikotropika yang digolongkan dalam obat keras. Salah satu yang paling sering disalahgunakan adalah Heximer atau trihexyphenidyl, sering juga disebut sebagai pil kuning, sebenarnya adalah obat untuk gejala-gejala Parkinson. Yang juga tramadol, yang sebenarnya adalah obat pereda nyeri pasca operasi. Keduanya tidak bisa disepelekan karena efek merusak, efek ketergantungannya juga tetap besar. Peredaran obat keras ini juga memiliki sanksi pidana bagi yang memproduksi, mengedarkan sekian farmasi yang tidak memiliki izin edar. Jadi bukan apotik, bukan pedagang farmasi, tapi memperjualbelikan obat-obatan seperti tramadol dan Heximer tadi. 15 tahun bagi mereka. Penyalahgunaan psikotropika salah satunya adalah penurunan kecerdasan, sulit berbicara, seperti anak-anak berikut. Gue make gituan sejak umur 11 tahun. Dan itu juga gue karena diajak teman. Umur saya 16 tahun. Kalau saya telah mengenal narkoba dari lingkungan tempat itu sendiri. Jadi di waktu saya sekolah, ya istilahnya teman-teman saya tuh ya udah kebanyakan udah pada yang nggak benar semua, udah pada kecanduan. Yang gue tahu gitu, kalau gue mabuk-mabuk itu ujung-ujungnya rese doang sih. Bisa berantem sama teman, nggak salah malakin orang, udah itu doang. Terus pada saat itu pada waktu istirahat saya ditawarin. Nah waktu itu saya waktu masih kelas 3 SD. Tawarin katanya enak buat belajar. Emang benar enak, istilahnya jadi konsen, belajar konsentrasi. Saya mabuk obat ya terlalu banyak, 50 butir.
Kali ini kita akan pelajari tentang bahan atau zat adiktif lainnya, yaitu bahan selain narkotika atau psikotropika yang bisa mengakibatkan ketagihan, kecanduan, atau ketergantungan. Jadi adiktif adalah salah satu efek dari narkoba. Nah, selain adiktif, apalagi efeknya? Ini dia. Efek narkoba ini digolongkan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, halusinogen, yaitu efek halusinasi pada seseorang saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, namun seolah menjadi ada. Yang kedua, stimulan, yaitu efek narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Dan yang ketiga, depresan, yaitu efek narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Yang keempat adalah adiktif, yaitu efek narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin terus mengkonsumsi zat tersebut. Pertama adalah inhalansia, yaitu uap dari bahan yang mudah menguap yang dihirup. Ini tidak mengakibatkan kematian, tapi cepat sekali merusak otak, membuat orang menjadi bodoh. Beberapa jenis tanaman yang mengandung bahan adiktif diantaranya adalah kecubung dan bunga trompet. Walaupun tidak ada sanksi hukumnya, tetapi jangan sepelekan efeknya kepada kesehatan, karena bisa membuat penggunanya lupa ingatan, gila, sampai dengan meninggal dunia. Kemudian ada obat-obatan yang dijual secara bebas tapi sering disalahgunakan untuk mabuk. Jangan anggap sepele, penyalahgunaan obat seperti ini cepat membuat ketergantungan juga dan merusak organ tubuh bagian dalam. Minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif karena bisa membuat orang kecanduan tidak bisa berhenti mengkonsumsinya. Minuman keras ini baik yang tradisional buatan masyarakat maupun buatan pabrik, sama-sama berbahayanya. Penggunaan narkoba seringkali diawali dengan kebiasaan menghisap rokok dan minuman keras. Ini dikatakan sebagai gateway drugs, gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bertahap. Yang paling berbahaya adalah narkotika. Dan biasanya diawali dari penyalahgunaan psikotropika. Diawali dulu dengan penyalahgunaan obat, miras, dan diawali dari perkenalan dengan rokok terlalu dini. Tahapan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba diawali dari penggunaan coba-coba yang biasanya ditawari atau dipaksa teman. Atau juga penggunaan sosial, rekreasi, yang biasanya dipakai bersama saat berkumpul bersama teman. Dengan bahasa-bahasa yang digunakan biasanya dibilang nggak solider, nggak setia kawan kalau dia tidak mau mencicipi narkoba. Penggunaan coba-coba akan meningkat menjadi penggunaan situasional. Narkoba digunakan sebagai pelampiasan saat depresi, kecewa, cemas. Tidak lama akan sampai kepada penggunaan intensif yang sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial. Akhirnya seorang yang ketergantungan narkoba akan merasakan yang namanya sakau. Apa itu? Ketagihan zat berbahaya ini mereka sebut sakau. Pemakai dosis tinggi mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan pada jantung, ginjal, hati, jaringan saraf, dan organ-organ lainnya. Tubuh seorang penyalahguna narkoba akan beradaptasi sehingga dosis yang dikonsumsi akan semakin bertambah sampai kepada overdosis dan menimbulkan beberapa penyakit seperti berikut ini. Tremor menjadi indikasi gangguan syaraf seperti gemetar akibat kontraksi otot yang tidak terkontrol. Tak cuma sebagian tubuh yang kehilangan fungsi, Mulyadi juga divonis terinfeksi HIV. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghentikan penyalahgunaan narkoba. Ini buat kamu. Biar rileks. Biar segar lagi. Masnya pengen yang kekinian ya? Yang nggak terlalu kelihatan. Ngerti saya. Nggak mas. Mau terusun. Makasih. Atau ini. Nggak bisa nolak kalau udah bentuknya kue. Enak kok. Bisa bikin badan jadi segar. Aduh, iya ya. Tapi yo,
Ya wis lah, pas banget ini mumpung badan lagi pengen yang seger-seger ya. Nggak apa-apa lah. Icip dikit. Jangan, Jalwo. Ini kenapa toh? Lepasin, Wo. Dit, Bang Jarwo kenapa, Dit? Kalau sama yang belum kenal, kita harus hati-hati. Jalwo, kita orang kan tidak tahu itu apaan, bisa bahaya punya loh, tidak ada izin. Yang kayak gini, bener-bener kagak jelas, Wo. Apalagi dapat dari orang yang kagak kita kenal. Kalau ente pengen sehat, olahraga aja yang bener, tidur yang cukup. Kalau lu orang pegel-pegel, minum jamu dijamin udah turun-temurun, tokcel punya. Sama ini nih. Pasrah aja lah. Bismillah. Buat teman-teman semua, hati-hati ya. Kalau menerima makanan, minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih tahu dulu ke ayah, bunda, guru, kakak. Iya, biar kita semua tetap sehat. Biar bisa meraih cita-cita. Hati-hati, narkoba kini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Bentuknya bermacam-macam. Aha! Wow! Pegang 3 prinsip pencegahan narkoba. Pertama, jangan pernah mencoba narkoba. Yang kedua, pilih teman bermainmu. Teman yang baik pasti menjauhkanmu dari narkoba dan membuatmu jadi juara. Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat. Asik kan? Stop narkoba sekarang juga. Wow! Bila ada tetangga, saudara, teman yang menyalahgunakan narkoba, bujuk agar mau rehab. Mari mulai hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi 2 kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan.
Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah. Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.